Melanjutkan tongkat estafet dari Bang Bewok yang telah menginvestigasi 5 smartphone sekaligus di video sebelumnya, saya, Abdan Al-Khairat, akan melanjutkan konten Investigafone. Sebuah konten di mana kami akan menginvestigasi handphone, smartphone, atau gadget lainnya yang sedikit nyebrang dan kurang populer. Diusahakan publish setiap hari Rabu dan Jumat. Semoga konten ini bermanfaat. Nah, di video kali ini kita sudah kedatangan sebuah smartphone yang bernama Welcome A90. Tapi gue nggak tahu nih, kalau gue lihat spesifikasinya, emang ini keren banget sih. Dari spesifikasinya tuh udah RAM-nya tuh 8GB kalau nggak salah. Memorinya pun juga gede banget, tapi harganya tuh cuma 1 jutaan. Biar nggak penasaran, coba kita unboxing bareng-bareng guys. Ini gue bakal bawa sensasi untuk membongkar box secara langsung ya. Yeah. Ini mah butuh cutter nih, buka beginian. Thank you, Bray. Kita langsung buka saja plastiknya. Secara bungkus cukup rapi. Dia ada lapisan bubble wrap-nya juga. Kita buka saja langsung. Nah, udah mulai kelihatan nih boxnya. Warna putih. Tada! Wow! Sangat menjelaskan sekali. Ada tulisannya A90 di sini. Gokil. Ini dari kotaknya aja sangat menjanjikan ya produknya, man. A90 tanpa gambar apapun. Ya, di bagian bawahnya ada penjelasannya juga. Ini warnanya green ya. Warna hijau. Model A90 ada barcode-nya dan ada emailnya juga nih guys. 2 nomor sekaligus, berarti ini dual SIM ya. Dan ini juga masih disegel nih. Disegel dengan model A90 dengan barcode email 1 dan 2. Tapi di sebelah kanannya tuh kayak tempelan Tom and Jerry ya. Atau perlu, gue cek dulu. Ternyata sebelah kanannya pakai double tip guys. Langsung saja kita buka. Dan boom. Oke. Ini cukup unik nih. Maksudnya banyak banget smartphone yang lain yang kalau misalnya dia itu ada smartphone di dalam boxnya, nggak ada bubble wrap-nya cuy. Tapi Welcome A90 ini ada justru. Bener-bener safety berarti ya. Wah, gokil. Ini warnanya nggak sembarangan sih. Dan bentuk frame layarnya pun juga terlihat sekali kalau dia udah ditempel sama tempered glass ya. Premium banget nih kualitasnya. Tapi kenapa nggak rapi ya ditempelinnya ya? Nggak rapi gitu, ujung-ujungnya masih belum ketempel nih. Oke. Dan di sebelah sini tuh ada kayak semacam busa yang gue nggak paham nih apa. Coba kita cabut. Oke, ini adalah pelindung untuk tombol powernya ya. Gila. Oh, ini gue tahu mungkin gara-gara mungkin dikasih beginian tuh biar nggak kepencet kali ya tuh. Tapi tetap sih bisa kepencet-pencet juga sebenarnya. Jadi fungsinya buat apa ini? Kemudian di dalamnya juga ada casing guys. Oh, gokil. Dia juga sudah menyediakan casing khusus yang sangat lembut. Ini adalah soft case yang dalamnya tuh kasar. Ini mirip sama handphone Android kebanyakan juga sih yang sudah menyediakan casing yang kalau kita pasang tuh juga, wah nggak muat karena masih ada busanya di sini. Kita copot. Oke, nice, jadi makin cakep. Tapi kalau dipasang kenapa nggak rapi ya bagian sininya ya? Kayak agak offside gitu cuy. Dan di sebelah sini kita juga menemukan, wow, anti gores cadangan, Bray. Apa gue double aja kali ya? Dipasang dua-duanya. Yaudah ini cadangan aja kali ya, kita simpan aja dulu buat ntar. Terus di bagian dalam kita juga punya, ini adalah charger. Kabel charger USB. Dia masih USB yang biasa ya, bukan Type-C. Tapi so far oke lah. Lengkap dengan kepala chargernya juga di sini. Bentuknya unik banget nih. Nggak kayak charger Android kebanyakan, jadi kayak bener-bener kecil gitu. Lucu gitu. Outputnya ini 5 volt dengan 1 ampere nih ya maksimalnya untuk pengaliran listrik. Ya oke lah, walaupun mungkin nggak maksimal juga sepertinya. Dia juga sudah menyediakan headphones-nya juga nih di sini. Earphones ya, bukan headphones ya. Karena ini cuma buat di kuping doang, bukan buat di kepala. Earphones-nya seperti ini. Dan ini juga belum dicopot nih, kanan sama kirinya masih peret banget asli. Kita buka apa enggak nih? Coba ya. Tuh kan? Tuh. Gila. Tolong nih tontonnya jangan pas lagi puasa ya.
Nggak ada hubungannya sih sebenarnya. Oke deh kalau gitu lanjut aja kita nyalain langsung smartphone-nya. Wow, beneran welcome ternyata namanya guys. Gue pikir nih kayak S10 Plus yang kemarin dibuka sama Bang Bewok nih. Jadi tulisannya tetap Samsung, tapi ternyata di sini beneran welcome guys, asli. Ini unik banget sih. Nah, tapi seperti handphone Android kebanyakan, dia tetap di awalnya ada memulai Android ya, memulai aplikasi, dia mulai untuk setup, dan kita tunggu kira-kira setupnya apakah lama atau sebentar. Biar lebih asik, kita bakal cek langsung spesifikasinya nih guys, dengan 3 tahapan. Yang pertama kita cek langsung di smartphone-nya, yang kedua kita akan menggunakan aplikasi AIDA 64, dan yang ketiga kita akan menggunakan aplikasi CPU Z. Kira-kira asli atau tipu-tipu nih? Mari kita coba. Oke, kita akan mulai dengan cek di bagian setting, tapi kalau secara user interface nih mengingatkan gue sama sebuah smartphone apa ya kira-kira? Coba menurut lo mirip smartphone apa nih guys? Lo kasih tahu di kolom komentar ya. Langsung saja kita cek di bagian setting alias kalau bahasa Indonesianya tuh setelan di sini. Kita coba cek di bagian RAM-nya dulu nih, di memori. Nah, di sini tulisannya sih total memori 8 GB ya. Rata-rata digunakan 69%. Yang kosong ini masih 2,4 GB karena sudah digunakan 5,6 GB. Ini ada 5,6 GB yang udah digunain karena gue udah ngedownload aplikasi game Mobile Legends sama Free Fire guys. Jadi ya oke sih 8 GB tapi kenapa masih cepet, masih berasa lemot gitu ya. Sekarang kita coba internal memorinya di bagian sini. Ini benar-benar tulisannya 128 GB secara kapasitas dari smartphone-nya dan udah terpakai 1,38 GB. Masih banyak memori yang bisa lo simpen nih untuk berbagai macam aplikasi, gambar, video, audio ataupun apapun yang lo mau simpen di sini. Kalau dari spesifikasi yang gue lihat di Shopee-nya langsung emang sesuai nih, RAM-nya 8 GB dan memorinya juga 128 GB. Nah, yang bikin gue penasaran adalah kalau di Shopee udah dikasih tauin kalau spesifikasinya itu menggunakan Android 10. Coba deh kita buktiin. Oke, bener nih versi Androidnya Android 10 ya, Android 10. Dan di bagian sini pun juga dikasih tauin kalau iPhone total memorinya juga jelas ya, 128 GB untuk memori storage-nya dan juga RAM-nya 8 GB. Dan hardware-nya juga menggunakan MT6595 nih. Berarti ini menggunakan MediaTek ya. Nah, coba kita cek Android 10-nya apakah asli atau abal-abal. Oke, ini cukup unik nih guys. Biasanya kalau Android 10 itu menggunakan warna yang grayscale ya, hitam putih gitu, black and white. Tapi entah kenapa warnanya ini warna-warni. Gue nggak paham nih. Dan kalau misalnya kita pindah-pindahin juga tetap bisa di sini. Walaupun agak-agak kurang fluid gue rasanya. Dan yang bikin aneh adalah ini kenapa angka satunya ngeblur gini ya guys. Dan ini kalau misalnya kita ngeliatin nolnya juga, kalau misalnya dilihat secara detail, kurang pas gitu resolusinya, kurang rapi. Gue nggak paham deh. Kira-kira terjamin nggak nih produknya nih? Oke, selanjutnya kita bakal nyobain untuk ngetes device ini menggunakan aplikasi AIDA 64. Dari sistemnya dulu kita coba cek. Modelnya bener A90, manufakturernya Alps, berarti dari Swiss, gue nggak tahu, dari Alpen mungkin. Tapi kayaknya enggak deh ya, ini made in China sepertinya. Brandnya sama, welcome, device-nya A90, tapi yang bikin unik adalah hardware-nya tuh MT6580 guys. Cukup berbeda sama yang sebelumnya ya. Udah gitu, yang bikin anehnya lagi adalah RAM-nya itu 1 GB nih di sini. Bukan seperti yang disebutkan yaitu 8 GB. Gue nggak paham apakah yang bener 8 GB atau 1 GB. Kemudian internal storage-nya juga totalnya tuh ada 4811 MB alias sekitar 4 GB gitu ya. Dan free-nya itu 3 GB doang. Padahal dibilangnya 128 GB. Jadi yang bener yang mana nih? Cukup unik sih, soalnya kita juga udah ngedownload berbagai macam aplikasi dan game kayak AIDA 64, CPU Z juga udah ada, dan kita juga udah ngedownload aplikasi game seperti Free Fire dan juga Mobile Legends. Tapi biar makin jelas, coba kita cek aja langsung ke aplikasi selanjutnya yaitu CPU Z. Tapi yang bikin uniknya lagi adalah pas lagi kita hidupin handphonenya, CPU Z itu udah ada cuy. Jadi apakah ini welcome bekerja sama dengan CPU Z secara langsung atau gimana? Gue kurang paham sih sejujurnya. Tapi nggak apa-apa, kita coba aja dulu. Nah, ini cukup menarik nih. Kalau misalnya tadi MT6580 kalau nggak salah ya, justru ini tulisannya MT6595 guys. Ini mirip sama yang ada di setting atau di setelan ya, langsung dari smartphone-nya. Dan kalau kita cek yang lain, untuk device-nya mungkin RAM-nya 8 GB-an, 8192 MB bahkan, dan masih tersisa 6000-an MB nih. Internal storage-nya juga 128 GB.
Masih tersisa 126,44 GB di sini. Nah, ini mirip nih yang ada di CPU Z sama yang ada di setting dari smartphone ini. Yang bikin menarik adalah spesifikasi yang ada di CPU Z sama yang di settingan itu mirip, bray. Dan yang cukup mencurigakan, di deskripsi di tokonya itu dijelasin kalau mau ngecek spesifikasinya langsung aja menggunakan aplikasi CPU Z. Saya mencium bau-bau konspirasi di sini. Tapi kalau menurut kalian gimana kira-kira? Aplikasi mana yang paling bener untuk ngecek spesifikasi dari sebuah smartphone? Coba dong lo kasih tahuin di kolom komentar ya guys. Atau mungkin kalau lo punya aplikasi lain yang pas gitu untuk ngecek spesifikasi di smartphone, coba dong kasih tahuin juga di kolom komentar. Dan sekarang mari kita mulai investigasinya. Kita coba mulai untuk investigasinya menggunakan Google ya. Kita coba googling nih Wellcome A90. Oke, so far kalau gue perhatiin di sini itu gue sama sekali tidak menemukan situs resminya sih guys. Coba kita ke halaman selanjutnya. Di sini gue udah nyobain di halaman ketiga. Bahkan merek lain nih yang keluar justru, bukan Wellcome. Di halaman keempat, kelima pun gue juga coba buka, yang keluar malah Samsung Galaxy A90 nih, 5G warna putih. Jadi di sini gue sama sekali nggak menemukan situs resmi dari Wellcome A90 ya guys. Tapi di sini gue nemuin berbagai macam situs-situs e-commerce yang ngejual smartphone ini nih, Wellcome A90. Salah satunya ada di Shopee nih ya. Tapi biar lebih jelas lagi, coba deh kita cek langsung di situs pedoman dari smartphone yang sangat populer, yaitu GSM Arena. Kira-kira ada nggak nih Wellcome A90? Coba. Nah, di sini di phone finder-nya aja gue nggak menemukan nama Wellcome ya. Coba kita masukin di search box Wellcome A90. Iya. Oke. Yang keluar ternyata Samsung Galaxy A90 5G. Kenapa tidak ada Wellcome di sini ya? Apa yang salah sebenarnya? Jadi kesimpulannya gimana nih Prasbuk Mania? Apakah smartphone ini asli, KW, TKDN, atau apa? Coba dong, lo kasih pendapat lo di kolom komentar ya. Nah, sekarang kita lanjut lagi nih untuk ngecek IMEI-nya. Apakah smartphone ini terdaftar di Kementerian Perindustrian atau tidak? Langsung kita cek di IMEI-nya di bagian pengaturan seperti biasa, di setelannya di sini, di setting. Di sini ada 2 slot nih IMEI-nya, yang pertama sama yang kedua. Coba kita cek satu-satu. Yang pertama dulu. Oke, ini untuk slot yang pertama nih. Iya, ternyata IMEI tidak terdaftar di database Kemenperin, pemirsa. Oke. Itu baru yang pertama. Yang kedua kira-kira terdaftar apa enggak juga nih? Langsung kita masukin ya. 355. Oke, kita cek untuk slot yang kedua. Dan ternyata sama saja guys. IMEI tidak terdaftar di database Kemenperin. Ternyata kedua slot yang dimiliki sama smartphone ini IMEI-nya tidak terdaftar. Tapi kalau internetan menggunakan WiFi masih bisa. Kalau pakai SIM card, gue nggak paham sih apakah bisa atau tidak. Biar gak penasaran, kita cobain aja yuk. Masukin SIM card ke dalam smartphone ini. Oke, kita coba cek menggunakan SIM card dari Switch ya. Oke, SIM card sudah dimasukkan. Coba kita... Oke, perbarui kartu SIM pilihan. Oke, coba kita matiin WiFi-nya ya. Oke, sekarang kita udah masukin SIM card-nya nih, Switch di dalam sini. Dan gue juga udah sempat nge-restart smartphone-nya. Kita coba cek apakah ada jaringan atau tidak. Wi-Fi-nya udah gue matiin dan ternyata panggilan darurat saja. Tandanya berarti smartphone ini nggak bisa menggunakan internet yang ada dari SIM card ya guys. Alias smartphone-nya udah diblokir sama pemerintah. Congrats Pak, Kominfo sama Kemenperin. Program kerjanya berhasil. Ya, walaupun IMEI-nya nggak terdaftar, udah gitu spesifikasinya beda nih antara AIDA 64 dan juga CPU Z. Gue masih penasaran sih, kira-kira smartphone ini masih layak nggak ya kalau dipakai untuk foto-foto, bikin video, atau mungkin buat main game? Coba kita cek satu persatu. Di deskripsi produknya, tulisannya itu katanya dia tuh nggak bisa dipakai untuk main PUBG guys. Bisanya cuma dipakai untuk Mobile Legends sama Free Fire aja kalau untuk game populer zaman sekarang ya. Tapi gue penasaran apakah beneran atau bohongan nih. Coba kita cek untuk PUBG-nya. PUBG. Dan ternyata tidak ada hasil yang ditemukan untuk PUBG. Tapi gue masih penasaran kalau kita cek di chart dari aplikasinya sendiri. Karena kan memang PUBG merupakan game yang populer banget ya. Coba nih paling populer. Dari yang pertama mungkin gratis teratas.
Seperti biasa nomor 1 game cacing ternyata. Dan di bawah-bawahnya pun juga tidak ada game PUBG sama sekali sepertinya nongol. Terlaku mungkin. Terlaku pun juga nggak ada nih. Di di 10 besar paling nggak. Tuh. Nah, cukup unik nih. Masalahnya terlaku langsung mulai di nomor 3 cuy. Nomor 1 sama nomor 2-nya nggak ada. Gue nggak paham nih, apakah disembunyiin untuk PUBG-nya atau gimana. Padahal di gratis teratas ada di nomor 1 tuh kan. Berbayar pun juga, oke, ini berbayar semua. Jelas nggak ada PUBG karena PUBG gratis. Tapi bener-bener kayak dianaktirikan. Gue nggak paham nih apakah smartphone ini punya dendam pribadi sama Players Unknown Battleground. Gue nggak paham. Tapi kita cobain deh buat game-game yang lain. Walaupun PUBG nggak ada, tetap kita bakal cobain untuk game yang lain nih guys. Yaitu FF alias Free Fire. Waduh, ini gamenya orang gaul nih, Free Fire nih. Ini gue dari tadi nyobain mulai nggak bisa-bisa nih guys. Cukup unik nih. Untuk tombol mulainya nggak bisa. Padahal kalau kita klik yang lain, kayak misalnya shop nih ya. Tuh. Bisa cuy. Bahkan itu juga bisa langsung mengupgrade karakter-karakter kita nih. Yang mau dibikin kayak gimana ya kan. Sayang banget nih nggak bisa dimainin. Padahal gue penasaran main FF pakai handphone ini. Ya udahlah, lanjut aja kita langsung cek menggunakan aplikasi game Mobile Legends ya. Nah, Mobile Legends sih lancar ya. Di sini so far ya nggak lancar-lancar banget sih sebenarnya, agak-agak patah-patah, tapi at least bisa dimainin lah gamenya. Untuk settingannya sendiri udah default sesuai sama smartphone-nya ya. Coba kita mainin sebentar. Kita coba cek untuk tutorial. Coba kita cek langsung di tutorialnya aja nih. Oke, untuk movement-nya cukup fluid sebenarnya. Walaupun mungkin untuk kualitas gambarnya nggak bisa disamain sama smartphone flagship zaman sekarang ya. Wah, ya udah aku temenin nyerangnya kalau gitu. Iya. Oh, gila. Gue udah cocok jadi e-sport pro player nih kayaknya nih. Game pertama aja langsung menang. Level up lagi, gila nggak tuh? Mobile Legends udah kita cobain, FF juga kita cobain walaupun nggak bisa dimainin. Tapi sekarang kita bakal nyobain fitur yang gue yakin mungkin bakal menarik perhatian nih guys, yaitu fitur kamera. Karena smartphone Welcome A90 ini nih sudah menggunakan kamera Lewa. Gokil. Kalau Huawei punya Leica, dia nih punya Lewa cuy. Lewa tuh apa sebenarnya? Dan di sini ada tulisan HD kamera juga nih. Kameranya pun juga ada 3 di sini, 1, 2, 3, dan ada flashnya di sini. Langsung kita cobain untuk foto dan videonya, kamera depan dan belakang ya. Depan juga belum gue mention tadi. Seperti gini, ada kayak water drop display gitu ya. Oke, langsung saja kita buka kameranya. Oke, kurang lebih warnanya seperti ini. Hasil fotonya dan agak-agak buram kalau misalnya gue yang terlalu cepat. Tapi kita coba selfie ya. Nah, di sini ada fitur peace-nya juga, gue penasaran nih. Oke, jadi kalau misalnya kita peace bakal terdeteksi langsung motret gitu. Coba kita bikin. Gokil, bisa cuy. Iya. Gokil. Bisa ya berarti ya AI-nya ya. Ini ada gambar muka sama ada bintang-bintang gitu. Coba kita coba fitur apa nih. Oke. Gerak muter. Coba. Apakah muka gue jadi makin mulus apa gimana? Wih, gila. Selalu. Hasilnya beda banget guys. Tuh, ini sebelum perawatan dan ini setelah perawatan. Gila nggak tuh? Walaupun hasil gambarnya juga, ya, ini kenapa gua ada uban ya? Hasil gambarnya juga nggak begitu jernih sih. Tapi oke lah buat selfie-selfie, buat foto-foto cakep gitu. Sekarang kita cobain untuk kamera belakangnya nih guys. Nah, kita coba foto pot bunga mini nih di sini. Dari atasnya gini ya. Coba kita fokus-fokusin deh. Terdengar dan terkesan ada autofokusnya ya, ada suara-suara gitu tuh. Yoi. Coba kita foto. Cepet. Oke. Agak-agak buram sih gambarnya sebenarnya. Tapi oke lah buat foto-foto amatiran, iseng-iseng gitu. Kita pakai HDR-nya coba, apakah berubah gambarnya?
jangan digerakkan. Oke, gue mesti steady banget nih. Coba kita ambil dengan menggunakan fitur HDR. Agak sedikit berbeda sih sepertinya. Ini kalau HDR jadi lebih cerah gitu, cuman ini kayaknya bukan HDR deh. Cuman exposure-nya doang yang dinaikin nih. HDR macam apa ini? Udahlah, daripada makin gak bener, mendingan kita kasih tauin aja nih. Buat lo yang mungkin penasaran gimana spesifikasi lengkapnya, langsung aja lihat di sini. Itu dia Prasmukmania, Investigafone episode kali ini yang ngebahas soal Wellcome A90. Kira-kira nih, smartphone apa lagi yang kurang populer tapi menarik buat kita investigasiin? Coba dong, lo serang di kolom komentar, kasih tauin smartphone apa yang layak buat kita investigasiin selanjutnya nih Prasmukmania. Yang jelas ke depannya masih banyak berbagai macam video yang bakal kita upload setiap harinya, so make sure buat like, comment, share, dan juga subscribe channel untuk Facebook Otomotif, dan juga Facebook Beauty. Abdan signing out, thanks for watching, be a smart buyer. Bye-bye. Ya, halo, kenapa?